Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dengan dosen pengampu Bu Dewi Lestari Eskom MS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Irawati dengan NIM F1S1220044 dari Prodi Sistem Informasi Ruang R004. Mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari Eskom MS. Materi yang pertama yaitu 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusan. Pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan langsung. Pengetahuan immediated adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Pengetahuan tak langsung. Pengetahuan mediated adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahirnya. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang terakhir, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Terakhir, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia. Fungsi ilmu pengetahuan. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini, tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri, melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Yang kedua, kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran. Yang pertama, dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Dia dapat memantau perilaku dan penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme
Istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani skeptoma yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Skeptis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, skeptisme mutlak atau universal, merupakan sikap yang secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan memberi dasar pembenaran. Yang kedua, skeptisisme nisbi atau partikular, merupakan sikap tidak meragukan segalanya secara menyeluruh. Subjektif. Apa itu subjektif? Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Contohnya tentang kondisi kesehatan pasien yang dijenguk. Bisa disebutkan dia sudah membaik karena menurut pemberi informasi, pasien sudah bisa berinteraksi dan tidak mengeluhkan sakitnya. Padahal itu bisa saja salah, karena ternyata pasien tersebut kondisinya masih kritis. Landasan pemikiran. Subjektif landasan pemikirannya adalah opini seseorang, yang kemungkinan dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. Sudut pandang. Pernyataan subjektif kata pendukungnya adalah biasanya, agak, sepertinya, dan menurut saya. Kata pendukung. Sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan, sehingga terkadang tidak terjamin akurasinya. Dampak yang dihasilkan. Dampak subjektif tergantung kondisi. Bisa membawa manfaat, namun bisa juga membawa masalah yang lebih besar. Relatif. Apa itu relatif? Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Materi yang kedua, sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal yang sebagainya, yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmu. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Yang pertama, kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Yang kedua, tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan dan merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan tiga hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi atau konsistensi. Yang kedua, teori korespondensi. Teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, teori kebenaran sintaktis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, agama sebagai teori kebenaran. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional atau logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. 3. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia.
Presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Materi 3. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis, yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu observational nesting, fertility, track record, insert theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical belief, simplicity. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekadar tidak sengaja. Sifat hukum ilmiah. 1. Bersifat netral. 2. Bersifat universal. 3. Sifat lebih pasti. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya. Teori hipotesis berikut tersebut. Teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta dan gejala. Terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, itu saja tadi presentasinya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.